Imam Fakhruddin Ar-Razi selain dikenal sebagai ulama yang ahli dalam ilmu teologi, logika, ataupun ilmu-ilmu keislaman lainnya, tapi beliau juga ahli dalam ilmu matematika. Apa buktinya? Buktinya adalah salah satu karya beliau, yaitu Al-Jauharul Fard, yang berisi kumpulan bukti-bukti mengenai adanya Jauhar Fard. Apa itu Jauhar Fard? Jauhar Fard itu adalah al-juz'u alladzi la yatajazza. Jauhar Fard itu adalah partikel yang sangat kecil yang sekiranya tidak bisa dibagi lagi karena saking kecilnya. Kalau misalkan Anda melihat benda di sekitar Anda, misalkan pensil. Pensil ini dia masih bisa dibagi. Kalau dia masih mungkin untuk dibagi menjadi dua, maka dia bukan Jauhar Fard. Nah, kemudian ulama mutakallimin, salah satunya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau berpendapat bahwasanya semua benda yang ada di dunia ini itu tersusun dari beberapa Jauhar Fard. Misalkan anggota tubuh kita, mulai dari kepala, tangan, badan, kaki, dan seterusnya. Nah, anggota tubuh kita ini pada hakikatnya itu tersusun dari jutaan Jauhar Fard yang berkumpul menjadi satu. Sehingga terbentuklah tubuh kita ini. Nah, di sini uniknya Imam Ar-Razi membuktikan Jauhar Fard itu justru menggunakan teori geometri. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Imam Ar-Razi membuktikan Jauhar Fard menggunakan teori geometri? Oke, pertama perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwa ketika ada segitiga siku-siku, maka bisa kita pastikan sisi miringnya itu jauh lebih panjang daripada sisi yang lurus. Kalau kalian perhatikan, misalkan di sini saya membuat segitiga siku-siku, ada sisi A, sisi B, kemudian sisi C. Nah, ketika ada segitiga siku-siku, maka kita bisa memastikan sisi C itu pasti lebih panjang daripada sisi A maupun sisi B. Saya kasih contoh. Kita asumsikan A itu adalah 4 cm. Kemudian B itu 5 cm. Nah, kemudian dalam teori Pythagoras, untuk mencari sisi C, rumusnya adalah C sama dengan akar A pangkat 2 plus B pangkat 2. Berarti, untuk mencari C, akar 4 pangkat 2 plus 5 pangkat 2. Sama dengan akar 16 tambah 25 sama dengan akar 41. Kemudian akar dari 41 adalah 6,4 sekian. Nah, berarti sisi C itu adalah 6,4 cm. Dan 6,4 cm itu lebih panjang daripada sisi A dan daripada sisi B. Nah, berarti sudah terbukti bahwa sisi yang miring itu lebih panjang daripada sisi yang lurus. Atau misalkan contoh lain, kita asumsikan. Kita asumsikan sisi A itu 3 cm. Kemudian sisi B itu 4 cm. Oke, menggunakan rumus yang tadi, berarti C sama dengan akar 3 pangkat 2 plus 4 pangkat 2. Kemudian 3 pangkat 2, 9 plus 4 pangkat 2, 16. 9 tambah 16, 25. Akar dari 25, 5 cm. Nah, berarti C itu 5 cm. Nah, 5 cm itu lebih panjang daripada sisi A yang dia itu 3 cm dan lebih panjang dari sisi B, yang mana sisi B itu cuma 4 cm. Oke, berapapun angka A dan B yang kalian masukkan, maka bisa kita pastikan sisi C akan lebih panjang daripada sisi A maupun sisi B. Oke, ini adalah hal pertama yang perlu Anda ingat bahwa segitiga siku-siku, sisi yang miring itu pasti lebih panjang daripada sisi yang lurus. Nah, kemudian hal kedua yang perlu Anda ketahui adalah ketika ada lingkaran sempurna, maka bisa kita pastikan titik tengah dari lingkaran tersebut, kalau kita tarik garis menuju ke permukaan manapun, maka pasti panjangnya akan sama. Misalkan dari sini, dari titik tengah ini, saya tarik garis menuju ke permukaan yang ada di sini. Kemudian kalau misalkan kita asumsikan panjang garis dari titik tengah menuju permukaan, ini adalah 4 cm, maka bisa kita pastikan kalau kita tarik garis kemanapun dari titik tengah menuju ke permukaan, misalkan dari sini ke sini, maka panjangnya pasti di sini juga 4 cm. Atau dari titik tengah menuju ke permukaan yang ada di sebelah sini, maka panjangnya pasti juga 4 cm. Ya. Jadi
sebuah lingkaran sempurna, kalau kita tarik sebuah garis dari tengah menuju ke permukaan manapun, atau yang kita sebut sebagai jari-jari lingkaran, maka jari-jari lingkaran ini pasti panjangnya sama dari titik tengah menuju ke permukaan manapun itu. Oke, itu hal kedua yang perlu Anda ketahui, bahwa jari-jari lingkaran dari titik tengah menuju ke permukaan manapun pasti panjangnya itu sama. Nah, kemudian hal ketiga yang perlu Anda ingat dan yang perlu Anda catat adalah yang namanya jauhar fard, karena dia merupakan sesuatu yang tidak bisa dibagi, maka jauhar fard pasti tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, dan tidak memiliki tinggi. Kenapa seperti itu? Karena sesuatu yang punya panjang, sesuatu yang memiliki ukuran panjang, maka dia pasti bisa dibagi, bisa dipotong menjadi dua. Begitupun ketika sesuatu memiliki lebar, maka otomatis dia bisa dibagi. Begitupun ketika sesuatu memiliki tinggi, maka dia juga bisa dibagi. Nah, jauhar fard itu merupakan sesuatu yang memang sama sekali tidak bisa dibagi. Karena dia tidak bisa dibagi, la yatajazza, maka jauhar fard pasti tidak memiliki panjang, lebar, maupun tinggi. Oke, itu yang perlu Anda catat. Nah, kemudian untuk membuktikan adanya jauhar fard, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu menggunakan 3 kaidah tadi. Kaidah yang pertama adalah ketika ada segitiga siku-siku, maka sisi yang miring pasti lebih panjang daripada sisi yang lurus. Kaidah yang kedua, bahwa sebuah lingkaran sempurna, ketika kita tarik sebuah garis dari tengah menuju ke permukaan manapun, maka pasti panjangnya sama. Kemudian yang ketiga, sebuah jauhar fard karena dia tidak bisa dibagi, maka jauhar fard tidak memiliki panjang, lebar, maupun tinggi. Nah, 3 kaidah sebelumnya Anda ingat baik-baik dan kita praktekkan pada kasus berikut ini. Ketika ada sebuah lingkaran sempurna, kemudian lingkaran itu bersentuhan dengan sebuah garis lurus, maka bisa kita pastikan yang nantinya akan bersentuhan pertama kali dengan sudut lurus tersebut pasti berupa titik yang tidak bisa terbagi. Jadi di sini saya ulangi, ketika ada sebuah lingkaran sempurna, kemudian lingkarannya ini nanti akan bersentuhan dengan sebuah garis lurus, maka bisa kita pastikan bagian lingkaran yang pertama kali menyentuh garis lurus itu pasti berupa titik yang tidak bisa dibagi. Al-juz'u alladzi la yatajazza. Gitu ya. Jadi yang pertama kali menyentuh garis lurus ini pasti berupa titik. Titik yang tidak bisa terbagi lagi. Juz'ul ladzi la yatajazza. Dan titik atau bagian yang tidak bisa terbagi itu namanya jauhar fard. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ketika ada lingkaran sempurna kemudian bersentuhan dengan sebuah garis lurus, maka yang pertama kali menyentuh garis lurus itu pasti berupa titik yang tidak bisa dibagi? Jawabannya adalah, kalau misalkan kita berandai-andai, kita asumsikan, kalau bagian yang bersentuhan itu bisa dibagi, berarti dia memiliki ukuran panjang. Silahkan perhatikan garis merah di bawah ini. Saya ulangi, kalau sesuatu yang bersentuhan itu bisa dibagi, bukan sebuah jauhar fard, maka itu artinya dia memiliki ukuran panjang. Kenapa dia memiliki ukuran panjang? Karena dia bisa dibagi, dan dia bukan jauhar fard. Nah, kalau bagian yang bersentuhan ini memiliki ukuran panjang, maka kita bisa menggambar sebuah segitiga dari titik tengah lingkaran. Kalau saya gambar seperti ini. Oke, ini adalah segitiga yang kita buat dari titik tengah lingkaran menuju ke garis merah yang ada di bawah. Kemudian, dari segitiga ini sebenarnya bisa kita bagi dua menjadi 2 segitiga. Kita bagi seperti ini. Oke, dari segitiga itu bisa kita bagi menjadi 2 segitiga siku-siku. Oke, sekarang coba ingat kembali kaidah sebelumnya. Pada sebuah segitiga siku-siku, maka bisa kita pastikan bahwa garis yang miring itu pasti lebih panjang daripada garis yang lurus. Berarti, misalkan ini adalah titik A. Kemudian garis lurus yang di sini
ini titik B. Kemudian garis miringnya adalah titik C. Kalau begini, maka sebagaimana kaidah yang sudah kami jelaskan, garis C itu pasti lebih panjang daripada garis A maupun garis B. Nah, lalu masalahnya ada di mana? Masalahnya nanti akan bertabrakan dengan kaidah kedua, yaitu jari-jari lingkaran. Kaidah kedua mengatakan bahwasanya kalau kita tarik sebuah garis dari titik tengah lingkaran menuju ke permukaan lingkaran manapun, maka seharusnya panjangnya itu sama. Sehingga seharusnya garis C dan B ini seharusnya memiliki panjang yang sama. Akan tetapi di satu sisi, karena garis C dan B ini merupakan garis yang dimiliki oleh segitiga siku-siku, maka akibatnya garis C dan B ini panjangnya berbeda. Nah, disinilah letak kontradiksinya. Yaitu di satu sisi, dua garis ini C dan B itu sama, dan di satu sisi, garis C dan B ini panjangnya berbeda. Nah, agar tidak terjadi sebuah kontradiksi, maka bagian lingkaran yang bersentuhan dengan garis yang ada di bawah, warna hitam, seharusnya titik pertemuannya ini berupa titik yang tidak bisa dibagi. Karena kalau dia bisa dibagi, berarti dia memiliki panjang. Kalau memiliki panjang, maka kita bisa membuat sebuah segitiga yang kita tarik dari titik tengah lingkaran. Setelah kita menggambar sebuah segitiga, kemudian segitiga tersebut bisa kita bagi dua, menjadi dua segitiga siku-siku. Kemudian akibatnya, garis C dan B ini di satu sisi sama, di satu sisi berbeda. Sehingga terjadi sebuah kontradiksi. Nah, agar tidak terjadi sebuah kontradiksi, maka bagian yang bersentuhan antara lingkaran dengan garis di bawah, bagian yang bersentuhan ini harus berupa sesuatu yang tidak memiliki panjang dan tidak bisa dibagi. Nah, sesuatu yang tidak memiliki panjang dan tidak bisa dibagi ini namanya jauhar fard. Sehingga dari sini, Imam Fakhruddin Ar-Razi telah membuktikan adanya sebuah jauhar fard dengan rumus teori geometri. Nah, ini membuktikan bahwa Imam Ar-Razi selain dikenal sebagai ulama yang ahli dalam ilmu teologi, logika, ataupun ilmu keislaman lainnya, tapi beliau juga ahli dalam ilmu matematika. Itulah yang dipaparkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab beliau Al-Jauharul Fard. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar ilmu akidah, filsafat, ataupun ilmu-ilmu keislaman lainnya, silahkan subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian bisa mendapatkan manfaatnya. Wallahu a'lam bishshawab.